Selamat Pingan. Pelan-pelan. Kak Yue, banyak air. Ah. Dasar kamu tidak tahu memperhatikan Kak Yue. Kak Yue, saya. Kak Yue, saya sudah memperbaikinya. Pingan, kakak agak kepanasan. Ingin mandi. Baik Kak Yue, kalau begitu saya akan memasak air. Pingan, bantu kakak menggosok punggung. Cepat kemari, Pingan. Panas, sangat panas. Panas, ke kamar kakak tidak akan panas lagi. Hahaha. Yue sayangku, aku tahu kau pasti belum tidur. Aku datang mencarimu. Kau setiap hari selalu berkeliaran di depanku. Janda kecil ini harus membuatku puas. Hahaha. Tolong, Lepaskan Kak Yue. Yue. Lepaskan Kak Yue. Bodoh, pergi. Ini bukan urusanku. Dia jatuh sendiri. Kau. Pingan. Aku adalah leluhur Chen, menggunakan ilmu medis untuk bertahan hidup. Sekarang kau menerima warisanku, harus berbuat baik, bermanfaat bagi banyak orang. Tidak benar, bagaimana aku tidak bodoh lagi? Tidak begitu. Bagaimana caranya agar aku tak bodoh lagi? Aku benar-benar beruntung di tengah sial, mewarisi meridian pengobatan. Aku pasti tak akan mengecewakan, melawan takdir, menghidupkan kembali tekad para leluhur. Besar, wangi, dan lembut. Apa yang kau omongkan? Lukamu masih terasa sakit? Dulu memang bodoh, sekarang malah tambah bodoh. Ayo, Kak Yue akan mengantarmu ke rumah sakit. Kak Yue, aku sungguh baik-baik saja. Aku... Ayo pergi. Lin Yue, perempuan jalang perebut lelaki. Liu Facai, apa omong kosongmu itu? Dengan mata mana kau melihatku merebut pria? Kulihat dengan mataku sendiri. Semua, lihat, janda ini bejat, patut dihukum. Tangkap dia. Lepaskan dia. Kurang ajar kau. Berani memukulku? Tak sangka kini aku bukan cuma terpelajar, tapi juga sangat kuat. Chen Pingan. Kebun herbal busuk keluargamu, masih kupegang. Berani melawanku? Kau pura-pura Pingan jatuh dari tebing. Tak punya uang untuk berobat. Memaksa kakek Chen menggadaikan kebun itu padamu. Kau meraup uang haram. Kau bukan manusia. Kalau tak kau sebut, aku sudah lupa. Kalau begitu, kapan kau akan mengembalikan kebun herbal kakekku? Dalam 2 hari, siapkan 10 juta rupiah. Kalau tidak, Baiklah, 10.000 yuan akan kuberikan padamu. Tapi kalau kau bermain-main lagi, hahaha. Desa ini, setahun saja, tak dapat 20.000 yuan. Apalagi dalam 2 hari. Chen Pingan, aku akan menunggumu. Memohon maaf padaku. Ayo, pergi. 10.000 yuan. Kau bodoh, dari mana kau akan dapat uang sebanyak itu? Kak Yue, aku tak bodoh lagi. Aduh, kamu bicara apa lagi sih?
Kak Yue, aku serius. Barusan Kak Yue bilang ingin tidur bersamaku. Kamu. Kenapa mimisan lagi? Duduklah dulu. Cepatlah duduk. Pingan, sejak kapan kamu bisa mengobati? Yuenye, lihatlah Pingan, dia Kakek, cucumu yang tak berbakti ini sudah dewasa begini masih merepotkan. Kakek, Pingan, kamu kakek, aku sudah tidak bodoh lagi. Dan aku bisa menyembuhkan kakimu. Kebun herbal yang dulu digadaikan, aku juga bisa menebusnya lagi. haha, syukurlah, syukurlah. Besok, aku akan naik gunung untuk mengumpulkan herbal. Aku janji akan membuat Yue dan kakek hidup kalian jauh lebih baik. Kekuatannya dibanding sebelumnya naik hingga 10 kali lipat. Tapi aku masih belum tahu bagaimana caranya dalam 2 hari bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Baik, mari uji pendengaranku. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Bagaimana Kak Yue bisa tiba-tiba muncul di gunung belantara ini? Kak Yue, bagaimana kau bisa tiba di gunung ini? Digigit di bagian mana? Paha, bagian dalamnya. Sekarang, bisanya sudah menyebar, sudah terlambat membawanya ke rumah sakit. Lalu bagaimana? Kak Yue, hanya aku yang bisa menolong, mengisap bisanya. Pingan, maka nyawa kakakku percayakan kepadamu. Kak Yue, aku di sini. Pingan, jangan yang aneh-aneh. Sakit. Tahan dulu. Dor. Kak Yue, apa kau baik-baik saja? Pingan, bagian paling pribadi kakak sudah kau lihat semua. Aku tidak peduli. Mulai hari ini, kau harus bertanggung jawab terhadap kakak. Aku. Pingan, kaki kakak mati rasa, tidak bisa jalan lagi. Kalau begitu, Kak Yue, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Ular bambu hijau suka tempat teduh. Biasanya ular suka di tempat yang banyak tanaman obat. Sepertinya tempat ini ada harta karun. Setebal 3 jari, barang antik 100 tahun. Ini. Polygonum multiflorum liar. Kak Yue, kita menemukan harta karun. Ayo, Kak Yue, kita turun gunung. Setelah berlatih buku medis ini, kecepatan reaksiku jauh lebih cepat. Pingan, kaki kakak tidak kuat. Gendong kakak turun gunung ya. Naiklah. Pingan, detak jantungmu cepat sekali. Jelas tubuh Kak Yue yang terlalu seksi. Kak Yue, ini kita temukan bersama. Nanti setelah dijual di kota, aku bagi separuh denganmu. Pingan, kakak tidak mau uang. Kak Yue, lalu apa yang kakak inginkan? Pingan, tentunya kakak mau kamu setiap hari menggendong kakak naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Pak Bos, apakah Anda membeli ubi jalar liar? Menerima. Biar saya lihat.
Cuma segini, berani-beraninya kau menjual ubi budidaya sebagai ubi liar? Ini ubi jalar 100 tahun berkualitas. Dipanen dari pegunungan. Lihat corak pada batangnya. Kalau ku bilang budidaya, ya budidaya. Paling tinggi 500.000 rupiah. 500.000? Kalau begitu, saya tak akan menjualnya, saya akan ke toko lain dulu. Nah, di jalan ini semua apotek milik bos saya. Begitu kau keluar dari pintu ini, jangan harap bisa menjual obat di kota ini. Kalau kau paham, 500.000 rupiah. Sangat cantik. Mana mungkin ada wanita secantik ini di dunia. Setelah aku berhasil, aku juga ingin menikah dengan wanita seperti ini. Nona, Ambil gajimu di keuangan, besok tak usah datang lagi. Nona muda, mengapa jelas anak ini yang menjajakan barang palsu di sini? Ubi liar umur 100 tahun, kulit merah, daging ungu, bahkan patahannya pun bertitik cinabar. Kau sebut ini budidaya? Bos, saya kira dia orang desa. Reputasi seabad Hui Chuntang tak akan mentolerir bajingan sepertimu. Nona, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tak berani lagi. Pergi. Ubi jalar liar ini, ku beli satu seharga 2 juta rupiah, tapi ku berimu 3 juta rupiah. Anggap saja kompensasi dariku. Baik, Uang, silakan periksa. Ini uangnya. Kualitas ubi jalar liarmu luar biasa. Kalau masih ada barang sebagus ini, ingat, datanglah ke lantai 2 dan cari aku. bos. Aku mau 1 set jarum perak, lalu berikan aku beberapa salep gigitan ular. Selain itu, obat penyambung patah tulang. Anggap saja ini hadiah dariku. Anggap saja, kita teman. Terima kasih. Kau sudah pulang? Banyak sekali makanan lezat. Semua ini untukmu. Ini juga untukmu. Jangan dibahas dulu, kau belum makan? Makan dulu. Lihat, ku rebus sepanjang sore sup ayam ubi. Dapat berapa hari ini? Oh. Totalnya 3 juta rupiah. Ini 1,5 juta rupiah untukmu. Tak usah. Ping An, simpan saja untuk kakak. Kakak juga tak membutuhkannya. Ping An, kau tahu apa yang kakak mau? Kak Yue, aku akan melakukannya sendiri. Lihat pipimu yang memerah. Dasar bodoh, kenapa lucu sekali? Kakek. Kakek, lihat apa yang kubawakan. Hari ini kita makan daging. Ping An, dari mana kau dapat uang buat beli daging sebanyak ini? Boros sekali. Uang ini untuk nanti buat biaya pernikahanmu. Kakek, kemarin aku ke gunung menggali hishou liar, lalu menjualnya seharga 30 juta rupiah. Aku juga beli jarum, aku akan mengobatimu. Kakek, saat nanti kutusukkan jarum, mungkin akan agak mati rasa, bersabarlah. Aduh, Ping An, jangan sia-siakan tenagamu. Kaki kakek ini sudah sakit selama 10 tahun. Kakek, percayalah padaku, aku pasti bisa menyembuhkannya. Sabarlah. Gerak-gerak. Kakek, tunggu sampai aku punya cukup uang, aku pasti akan membuatmu hidup enak. Ping An, karena sekarang kau sudah tidak bodoh dan punya 30 juta rupiah, kapan kau akan carikan kakek, cucu, menantu? Kakek, seorang pria harus memprioritaskan karier, aku belum terburu-buru. Aduh, ayolah, kalau kau belum menikah, bagaimana kakek bisa menggendong cicit? Kakek, aku akan membersihkanmu. Kakek, tenang saja. Nanti pasti kubiarkan kau menggendongnya sepuasmu. Itu Liu Facai lagi.
Chen Pingan, 2 hari? Mana uangnya? Chen Pingan tak punya uang, masih sok kaya di depanku, sok hebat. Kalau memang tak punya uang, berlututlah dan beri aku 3 kali hormat. Beri aku 3 kali hormat. Suruh aku berlutut, kau tak pantas. Hehehe, kau, kalau hari ini aku tak menghajarmu sampai kau tak kenal orang tuamu sendiri, aku bukan Liu. Uang, aku punya. Tapi kau tak layak menerimanya sambil berdiri. Kau dapat uang sebanyak ini dari mana? Sesuai kesepakatan, kau harus mengembalikan sertifikat kepemilikan kebun herbal padaku. Hanya Hei hei hei, uangku. Aku belum mengambil uangku. bagaimana caranya aku bisa menghidupkan kembali kebun herbal? Tapi semua tanaman obat ini masih terlalu muda. Aneh, mengapa tak ada reaksi? Mungkin harus menunggu sebentar baru muncul reaksi. Tumbuh semalaman. Polanya, titik sinabar ini berusia 100 tahun. Haha. Kayak tanaman liar apapun bisa dianggap harta karun. Bagus sekali. Pingan, kataku. Aku akan ke rumahmu untuk mencarimu, tapi aku tak menemukanmu. Ternyata pagi-pagi sekali, kau sudah berada di kebun herbal. Lihat, kakiku sudah pulih sepenuhnya. Warna kulitmu tampak bagus, tapi kondisi dasarmu masih agak lemah. Sini Kak Yue, kunyah ini agar tubuhmu pulih. Bagaimana mungkin memakan daun mentah begini? Kenapa astragalus ini bisa sebesar ini? Aliran hangat naik dari perutku ke atas. Terasa begitu nyaman. Ramuan yang direndam dalam mata air ajaib dapat memperkuat tubuh. Kak Yue, tolong ambilkan beberapa bupleorum untukku. Kualitas seperti ini amat jarang. Anak muda, berapa harga Codonopsis ini? 30 juta rupiah. Pingan, itu terlalu mahal. Biar aku periksa dulu. Tidak mahal. Ini barang langka berumur 100 tahun. Aku beli semuanya. Nona, lihatlah. Semua ini ramuan obat terbaik. Memang barang antik yang langka. Hui Cuntang akan memborong semuanya. Kau? Kau, Pingan, aku ada urusan. Aku pulang dulu. Kak Yue, kau mau kemana? Nanti kita pulang bareng? Kak Yue, Kalian saling kenal? Iya, Obat-obatan ini, Hui Cuntang akan memborong semua. Semua bubar. Bubar, bubar, bubar. kau punya barang sebagus ini. Kenapa tidak kau bawa ke tokoku saja? kali ini berbeda. Terakhir kali aku yang menggali, kali ini aku yang menanam. Kau tanam sendiri? Iya. Kalau begitu, kurasa kita bisa membahas bisnis ini dengan baik. Bagaimana kau ingin membahasnya? Di sini kurang pas untuk bicara, ke tokoku saja. Kita bicara di sana. Iya. Kedepannya, berapapun ramuan obat yang kau punya, aku akan mengambil semuanya. Semua kuhargai Rp300 per 500 gram. Tapi kau harus menandatangani perjanjian eksklusif denganku. Mulai sekarang ramuan obatmu hanya boleh dipasok ke tokoku. Aku tahu ramuanmu sangat laris. Tapi kau terus berjualan di pasar, begini terus juga bukan cara terbaik. Begini, aku tawarkan Rp500 per 500 gram. Bagaimana? Dengan air dari liontin giok, ramuan apapun di tanganku
bisa berubah menjadi ramuan berkualitas tinggi. Aku tetap ingin memproduksi dan menjualnya sendiri dan membuka tokoku sendiri. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana jika kau bergabung denganku? Kita bekerja sama demi keuntungan bersama. Bagaimana agar saling menguntungkan? Jual saja tanaman obatmu padaku. Aku akan memberimu saham di Hui Chuntang sebesar 20%. Bagaimana? Baik, Kalau begitu, mari segera tanda tangani kontraknya. Aku yakin, jika setelah tanaman obatmu menjadi andalan Hui Chuntang kita, Hui Chuntang akan kian berkembang dan kelak bisa menjadi perusahaan raksasa. Siapa yang tahu? kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Apa yang terjadi dengan kakak Yue? Gawat, Pingan, cepat pulang. Ada yang bikin keributan di rumahmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Liu Facai bilang uang yang dulu kau berikan kepadanya ternyata palsu. Dia memaksa kakek Chen memberi penjelasan. Hebat, berani memeras sampai ke kepalaku. Pingan, kau tahu kan orang seperti apa Liu Facai itu? Segeralah pulang. Aku khawatir kakek Chen tak sanggup menanganinya. Baik, aku akan segera pulang. Facai, Paman, tolong, jangan dihancurkan. Kau bilang jangan dihancurkan, lalu aku harus menuruti. Kau kira siapa Liu Facai ini? Chen Pingan sialan, berani-beraninya memberiku uang palsu. Suruh Chen Pingan keluar. Serahkan kebun obat itu padaku. Kalau tidak, bayar ganti rugi 30 juta rupiah. Mana mungkin Pingan memberimu uang palsu? Kalian pasti salah paham. Mana mungkin aku salah paham? Memang si Chen Pingan itu yang menipuku. Hancurkan TV itu. Jangan hancurkan TV-ku. Itu satu-satunya barang berharga yang kutinggalkan untuk Pingan. Tunggu. Tak hancurkan TV juga tak apa. Asal Chen Pingan keluar, serahkan kebun herbal itu, dan bayar ganti rugi 30 juta rupiah. Kalau tidak, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Kurasa masih ada jalan lain. Baguslah, Chen Pingan. Akhirnya kau muncul juga. Lalu katakan padaku, apalagi rencanamu? Jangan bilang, kau mau berlutut dan memohon ampun padaku. Pilihan kedua adalah kalian semua pergi dari sini. Hei, kau dengar itu? Dia menyuruh kita pergi. Sombong sekali. Pingan, jangan khawatirkan aku. Pergilah cepat. Kakek, jangan khawatir. Menghadapi bajingan-bajingan ini, aku cukup ahli. Ku bilang kau cari mati. Aduh, aku... Berani-beraninya kau memukulku? Serang dia. Habisi dia. Aduh, sakit. Patah. Masih berani membuat onar di rumahku? Tidak berani. Bos, aku tidak berani lagi. Barang-barang yang rusak, kalian ganti rugi? Ganti, kami ganti. Bagus. Kalau mau ganti rugi, keluarkan uangnya. Aku orangnya cukup baik, per orang 2.000 rupiah. 2.000? Kau memeras kami? 2.000 rupiah sudah murah. Bagaimana? Kalian tidak mau ganti rugi? Kalau begitu, per orang 3.000. Bagaimana? Ganti, kami ganti. Cepat. Kalau begitu pergilah. Kakek baik-baik saja? Ini, uang ini untuk kakek. Simpanlah baik-baik. Banyak sekali uangnya. Kakek, ini uang hasil penjualan tanaman obat di pasar pagi ini. 50 juta rupiah. Kakek, kita kaya sekarang. Pingan, kakek. Apakah masalahnya sudah selesai? Sudah beres, terima kasih banyak. Masalah kita sudah selesai. Ayo, kuantar kau melihat harta karunku. Harta karun, sayang, kau tahu saja apa yang kusuka. Pingan, gimana kalau kita ke rumah kakak saja? Kalau ada yang melihat kita di sini, kan kurang enak.
Ah, Kak Yue, ini bukan seperti yang kakak bayangkan. Aku mengajak kakak ke sini cuma untuk melihat tanaman obat. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Bukankah kita sudah lihat tanaman obatnya? Masih mau lihat apa lagi? Sudahlah, kakak lihat saja. Nih, Kak Yue, coba lihat. Dulu tanaman obat ini hanya bibit kecil, kan? Kok mendadak sebesar ini? Wah, tanaman obat ini lezat sekali. Ini tanaman obat paling enak yang pernah kumakan. Bagaimana? Aromanya harum dan menyegarkan. Memang kualitasnya luar biasa. Kak Yue, rencananya tanaman obat ini akan kujual di pasar, tapi aku mau Kak Yue yang membantu menjualnya, lalu keuntungannya kita bagi. Pingan, kenapa kau begitu baik pada kakak? Pingan, kau begitu baik pada kakak. Bagaimana kalau... Gimana kalau malam ini datang ke rumah kakak? Kakak akan membalas kebaikanmu. Nanti malam, kakak akan membukakan pintu untukmu. Kak Yue, tak perlu. Aduh, Chen Ping An. Dasar bocah. Larinya kencang sekali. Chen Pingan, kau di sini. Nona Shen, kenapa bisa ke sini? Aku ke sini untuk angkut barang. Bagus sekali, Chen Ping An. Gadis penggoda yang tempo hari ikut datang juga. Ya, Ayo. cepat Bukan, Kak Yue. Biar ku kenalkan. Ini Nona Shen dari apotek Huichun. Shen Chuyo. Hebat sekali Chen Ping An. Sekarang punya selingkuhan di luar, jadi kakak tak diperlukan lagi. Ya, hempe. Aku pergi. Kak Yue, aku. Cemburu apa pula ini? Hai Chen Ping An, jalan di sini terjal sekali. Jalan raya belum tembus ke desa kalian? Pantatku rasanya seperti copot. Tak disangka Nona Shen rupanya punya sisi lucu juga. Kau mengejekku? Maaf Nona Shen. Lain kali kalau ke sini, beri kabar dulu. Transportasi di sini memang terbatas. Lain kali jangan sampai pantatmu sampai copot lagi. Aku pikir kau tak punya mobil, jadi merepotkan. Siapa sangka jalan di sini. Sudahlah, biar ku bantu membawakan obatmu. Jangan, Nona Shen, badanmu kurus begini. Mana sanggup membawanya? Biar aku saja. Meremehkanku? Ya, kalau begitu, kita adu saja. Biar aku saja. Tidak, tak mau. Tenagamu kuat sekali. Aku tak mau tanding. Tentu saja. Ini, lihat. Nih, lihat. Semua ini buah kerja keras. Siapa juga yang mau lihat begituan? Orang ini badannya lumayan juga. Aduh, Shen Chuyu, apa yang kau pikirkan? Karena kau sudah memindahkan semuanya, aku akan mengembalikannya ke toko untuk dijual. Baiklah, hati-hati di jalan. Ya, sampai jumpa. Kakek, aku akan melakukan akupunktur padamu. Kakek, kakimu jauh lebih baik dibanding kemarin. Dengan demikian, tak akan lama lagi kau akan bisa berjalan. Pingan, terima kasih banyak. Aku bahkan bisa berdiri lagi. Kakek, kita keluarga. Sudah larut malam, kau istirahat saja lebih awal. Hari ini Kak Yue sedang cemburu, aku memang harus pergi dan menjelaskannya kepadanya. Kakek, aku hendak keluar sebentar. Pingan, di luar sudah gelap. Kau mau kemana? Di luar berbahaya. Kak Yue benar-benar meninggalkan pintu terbuka untukku. Benarkah? Ping An, lekas masuk. Kakak sudah menantimu sejak tadi. Ping An, kakak sangat merindukanmu. Kak Yue, ini terasa tidak pantas. Tidak pantas bagaimana? Suamiku sudah lama meninggal, kamu pun masih sendiri. Kita saling suka, masa kamu nggak suka padaku? Ping An,
Setelah minum ini, kau gendong aku ke kamar. Mau? Yue, cepat keluar. Ada masalah besar. Buliu, ada apapun besok saja, sekarang sudah malam. Kak Yue, ini pasti penting. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Yue, akhirnya kau keluar juga. Momo tenggelam, dia kini kritis. Kalian kan seperti saudara. Kupikir kau harus menemuinya untuk terakhir kalinya. Apa? Gaumu tenggelam? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak sempat? Nyawanya tinggal sebentar lagi. Cepat, ikut aku melihatnya. Kak Yue, mau membawaku kemana? Ping An, dulu kau pernah menolongku dengan ilmu pengobatan. Kau mahir di bidang medis. Ayo ikut aku. Ah, baiklah. Buliu, bagaimana kondisi Gao? Sudah aku lihat, kondisi Momo kurang baik. Yue, sebaiknya kau masuk dan menemuinya. Buliu, bagaimana kalau Ping An saja yang masuk? Tapi Pingan kan tak paham medis. Bagaimana dia bisa menolong Momo? Ini rasanya kurang tepat. Ini masalah hidup dan mati. Apa yang tepat dan tidak tepat? Ping An sebelumnya telah menyembuhkan otaknya sendiri dan juga racun di kaki saya. Biarkan dia yang menangani. Ping An, kamu sendiri yang menyembuhkan otakmu sendiri? Kalau begitu dicoba saja. Siapa tahu berhasil. Kak Yue, kita masuk dulu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini ya? Aku cemas sekali. Semuanya tenang dulu. Kalian semua keluar dulu. Serahkan ini pada saya dan Kak Yue. Kak Gao butuh udara segar. Ayo pergi. Gaumo, kamu harus bertahan. Ngomong-ngomong dulu, Gao Mo dan Kak Yue sama-sama bunga desa yang tak tertandingi. Ping An, cepatlah. Ini sudah jam berapa? Ping An, kamu masih saja mengambil keuntungan. Kak Yue, jangan bicara sembarangan. Saya sedang menekan titik akupunturnya, agar air di dalam tubuhnya bisa segera dimuntahkan. Ping An, cepat pikirkan cara. Baik, Kak Yue, saya pikirkan caranya. Pikirkan caranya. Aduh, cepat pikirkan. Kak Yue, saya pikirkan. Kak Yue, selanjutnya kamu harus ikuti perintah saya. Apapun yang kamu lihat, jangan salah paham. Berhasil. Berhasil. Kakak ipar, sudah bangun? Ya ampun, Pingan, kau benar-benar bisa mengobati. Pingan, kapan kau belajar ini? Pingan si bodoh dari desa kita benar-benar beda sekarang? Luar biasa. Nanti kalau kami jatuh sakit, kami akan mencarimu. Semua berhenti dulu, sebentar dulu. Karena semua orang sudah baik-baik saja, aku pamit dulu. Besok toko kami masih harus restock. Pergi dulu. Ping An memang kian hebat yang disukai. Waduh, anak muda, akhirnya aku dapat juga ramuanmu. Serius, kupikirkan semalaman. Kualitasnya sangat bagus. Kali ini aku mau beli lagi beberapa kilo. Aku ambil 20 kilo. Semua dengar aku. Dengar baik-baik. Obat herbal. Bai Chao Yao Ye. Obat herbal farmasi. Bai Chao kita, stok terbatas. Tiap orang dibatasi 3 kilo. 3 kilo mana cukup, ini cocok sekali untuk dijadikan hadiah. Tambah lagi beberapa kilo untukku. Semua antri. Ayo. 100 kilo obat herbal farmasi Bai Chao. Total kita menjual lebih dari Rp122.000. Jika kita terus bertumbuh begini, kita akan kaya. Ping An, kau memang luar biasa. Tapi kita tetap perlu menaikkan produksi. Biar kupikirkan caranya.
Aku ada ide. Bagaimana caranya? Cepat, katakan. Menurut perhitunganku, maka hasil panen herbal farmasi Bai Chao akan berlipat ganda, bahkan lebih. Benarkah? Pingan. Lalu, bagaimana caranya? Sungguh ingin tahu? Tentu saja. Cepat, katakan. Cium aku dulu, baru ku beritahu. Chen Pingan, kau tidak tahu malu. Kalau begitu, aku pergi. Jangan terlalu rindu padaku. Siapa juga yang merindukanmu? Chen Pingan, aku ada sedikit urusan, ingin menemuimu. Ada yang bisa ku bantu, Nona? Begini. Jadi, setiap kali haid, perutku terasa sangat sakit. Ku dengar keahlian medismu hebat. Bisakah kau memeriksaku? Astaga! Mungkinkah ketenaranku sudah tersebar kemana-mana? Ini perkara sepele, kau cuma dismenore. Sini, biar ku periksa. Kalau begitu, mari ke kamarku di atas. Baik, tidak masalah. Ayo. Chen Pingan, mari kita mulai. Baiklah. Nona Shen, silakan berbaring. Aku akan memeriksa nadimu. Baik. Tubuh ini terlalu sensitif. Ya. Dysmenorrhemu hanya masalah kecil, bisa disembuhkan total. Caranya, lewat pijat dan moksibusi, kau harus bekerja sama denganku. Benar-benar bisa sembuh total? Tentu saja. Lalu bagaimana pijatnya? Angkat bajumu. Nona Shen, kamu malu? Kalau begitu aku tutup mataku, jadi aku tidak akan melihatnya. Apa efek pengobatannya akan sama? Lagi pula, kalau kamu menutup matamu dan menyentuh tempat lain secara tidak sengaja, bukankah aku akan sangat dirugikan? Berbaliklah. Jangan mengintip. Belum tentu siapa yang dirugikan. Baiklah, baiklah. Iya. Aku berbalik. Aku siap. Benar saja, Nona Shen. Juga seorang wanita cantik. Chen Pingan, kenapa kamu belum datang? Oh, sebentar lagi. Sangat tidak nyaman, sangat gatal. Kenapa kamu mimisan? Tadi terlalu keras, tenagaku terlalu banyak, jadi darahnya mengalir balik. Kalau begitu, nanti kamu harus makan makanan bergizi. Tidak disangka kamu lemah sekali. Bagus sekali, Shen Chuyu. Aku berbaik hati mengobatimu. Kamu malah mengejekku. Iya kan? Iya kan? Aku salah. Dasar jahat, selalu mengambil keuntunganku. Coba kamu sentuh perutmu sendiri. Sepertinya benar-benar tidak sakit lagi. Pengobatanmu berhasil. Ya, pijat hari ini selesai sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Masih ada lain kali? Tentu saja. Nyeri haidmu adalah penyakit kronis. Mana mungkin sembuh hanya dengan sekali pijat. Aku bukan dewa. Kalau begitu, aku puntur yang kamu sebutkan. Apakah aku juga harus datang lagi lain kali? Tentu saja. 1 kali sehari. Besok aku ajari kamu. Hari sudah mulai malam. Sebentar lagi aku akan meminta Wang mengantarmu pulang. Kalau begitu aku berterima kasih kepada Nona Shen. Pak Chen, ada orang yang datang ke arah kita. Mundur! Pak Chen, jalan di depan sudah diblokir. Gawat. Pak Chen, kita akan ditangkap. Jangan khawatir. Kalau mereka mau menangkap, mereka akan menangkapku. Jangan cari mati, cepat matikan mesin dan turun dari mobil. Turun, dengar tidak? Kau harus minggir sekarang. Hanya kalian yang ingin menangkapku. Kau memang keras kepala, tapi ada orang yang tidak. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, dia tidak akan melihat matahari besok. Kakek, mereka mau bermain. Aku akan menemani mereka sebentar. Aku mengerti.
Baguslah kalau kau paham. Silakan. Aku tahu jalan. Kudengar kau jago, ya? Ternyata tidak sehebat itu. Sepertinya ada orang di belakang mereka, pasti ada yang menyuruh. Kalian mau membawaku kemana? Ini sudah kawasan pinggiran. Ke pinggir kota. Nanti tak ada yang akan mendengar jeritanmu. Tak seorang pun akan menolongmu. Kita lihat nanti apa yang bisa kau lakukan. Kalian dikirim Liu Facai kan? Tak ada komentar. Pasti dia. Kalian menculikku? Cuma karena melihat usaha kebun herbalku, kian maju. Seperti anjing yang melompati tembok saat terdesak. Nanti kau akan mengerti. Liu Facai cuma segini kemampuannya? Omong-omong, kenapa dia tidak datang sendiri menghadap saya? Dasar bocah, berani bicara begitu pada bos kita. Bosan hidup kau. Tapi faktanya memang begitu. Bukankah kau sekarang di mobil kami? Iya kan? Chen Pingan, kau kenapa? Kau lagi. Astaga, gawat, Pingan diculik. Kakek Chen juga diikat di tiang. Bisa kau selamatkan mereka? Dari mana benda ini muncul? Sudah berapa kali ku bilang, jangan menakuti orang. Refleks. Di mana Chen Pingan sekarang? Baru saja dapat info, Pak Chen sepertinya kini di pinggiran kota. Begini, bawa sebagian orang untuk menyelamatkan kakek Chen. Sisanya ikut aku, kita berangkat, tapi untuk saat ini tetap siaga. Baik. Nona Shen, kau tahu lokasinya. Mengapa tidak langsung menyelamatkan mereka? Bertindak ceroboh hanya akan membuat musuh kian bersembunyi. Ini kesempatan bagus untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Pingan berada di tangan mereka. Tidakkah kau khawatir? Aku khawatir, namun dengan kondisi fisik Chen Pingan, dia tak akan mati dalam waktu dekat. Bersiap berangkat. Membawa saya ke sini dengan susah payah? Tidak mungkin. Hanya ingin bernostalgia denganku? Liu Facai bilang, asalkan engkau menandatangani perjanjian pengalihan ini, kami akan melepaskanmu. Namun, jika kau mencoba bermain licik, jangan salahkan kami jika tidak sopan padamu. Aku tidak menyentuhmu sekarang, bukan berarti engkau benar-benar bisa bersikap sombong. Asalkan kau tanda tangani, kau bisa mengurangi sedikit siksaan. Kami tidak punya tradisi berbelas kasih. Sepertinya, kau tidak berniat bekerja sama. Kalau begitu, aku akan membelah kepalamu. Aduh. Bos. Bos, Kalian benar-benar menganggapku masih orang bodoh yang dulu? bagaimana dia bisa memiliki ilmu bela diri? Berani membuat onar di wilayahku? Habisi dia. Kalian semua tidak berguna. Untuk apa kalian? Hanya kalian beberapa orang ini berani menculikku? Pingan, kau tak apa-apa? Kau oke? Kau cedera? Cedera? Ya, ku bawa kau ke rumah sakit sekarang. Tak apa, cuma luka kecil. Besok juga sembuh? Pingan, bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Kakak cemas. Kak Yue, lupa ya, aku juga bisa mengobati. Tenang saja. Kalian, tangkap mereka semua untukku. Ingin kulihat siapapun yang berani mengusik mitra bisnis Shen Chuyu. Baik. Hei, nanti dulu. Kita harus memancing ikan besar dengan kail panjang. Ingin kulihat jurus apa lagi yang akan mereka pakai. Baik, aku turuti kau. Beres? Bos, Chen Pingan sangat tangguh, kami tak sanggup mengalahkannya. Bodoh. Kalian semua bodoh. Orang sebanyak ini tak mampu melawan satu orang? Lain kali akan kurus kau. Bukan berarti aku takut padamu.
Namun, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Yue karena telah menolongku. Hari sudah pagi. Bagaimana kalau sarapan di sini? Aku sudah datang dari jauh dengan membawa banyak pengawal untuk menyelamatkanmu. Tentu saja aku harus sarapan dulu sebelum pergi. Pingan, Kak Yue, masih ada keperluan? Aku pergi dulu ya. Di rumah hanya ada hidangan sederhana. Semoga kamu tidak keberatan. Apakah aku tampak seperti orang yang pilih-pilih? Kakek, ada tamu di rumah. Gadis ini cantik sekali. Kakek, biarkan aku mengenalkan. Ini pemilik toko obat di kota, Shen Chuyo. Ini kakekku. Halo kakek. Anak yang baik. Bos Shen, lingkungan desa kami agak sederhana. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa kakek, panggil saja aku Cuyu. Pingan, kenapa kamu masih berdiri saja? Tuangkan air untuk tamu. Baiklah. Silakan, minum teh. Terima kasih. Cuyu, kedatanganmu ke rumah kami kali ini, kami tidak menyiapkan apapun. Oh, kakek, saya tak bisa menerima ini. Cuyu, aku tahu kau tidak meremehkan kami. Pingan adalah orang desa. Tapi jangan menilai dia. Terkesan bodoh. Dia orang yang sangat baik. Kepada istrinya kelak, pasti sangat baik. Kakek, dia bukan pacarku. Aduh, kalau begitu cepat kejar dia. Nona Shen, kebetulan Anda berada di sini hari ini. Istirahatlah seharian. Besok saya akan memberi Anda akupunktur lagi. Keluhan dismenore Anda nyaris tuntas. Baik. Pewarisan ilmu pengobatan. Kini, aku menerapkan ilmu kedokteran. Kian terampil. Hanya saja, bagaimana melangkah lebih jauh? Ini. Kaya. Haha. Astaga, berani-beraninya mencuri di rumahku. Terimalah cakar bayanganku. Ada yang tidak beres? Dasar rendahan, kamu. Jangan panggil aku Chen Pingan. Segera singkirkan cakarmu dariku. Aku kira rumahku. Kemalingan, sungguh tak sengaja. Dengan mata, mana kau melihat aku sebagai pencuri? Dan kau malah menyentuhku di sini. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu dan memotong cakarmu. Aduh, sudahlah. Siapa yang menyuruhmu menyelinap di tengah malam? Aku menyelinap, aku cuma haus di tengah malam, hendak mencari segelas air. Mana ku tahu bakal tersesat ke sini dalam gelap. Jangan bilang kau berniat buruk padaku, menyusup masuk ke kamarku. Aku berniat buruk? Kalau kau berkata omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Merobek mulutku? Hui Cuntang mungkin takkan bisa maju pesat. Bermodalkan resep ini, kita dari Hui Cuntang bisa meramu obat sendiri. Namun, Hui Cuntang kita tidak punya izin produksi obat. Ini, aku harus mencari cara. Oh, benar juga. Aku kenal pemilik apotek Meilan. Perusahaan mereka punya izin produksi obat. Kebetulan, kita dapat menemui mereka untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Kak Meilan. Adik Cuyu. Sudah lama tak bertemu. Lama tak bertemu. Bagaimana kau sempat datang kemari hari ini? Jadi dialah bos besar grup Meilan. Pria tampan ini, pacarmu? Kak Meilan, apa yang kau pikirkan? Dia bukan pacarku. Dia rekan kerjaku, namanya Chen Ping-an. Kalau begitu, jangan sampai kakak bisa turun tangan loh. Mana bisa begitu? Kak, kami kesini untuk urusan penting. Sekarang kami punya resep obat dan ingin membahas kerjasama denganmu. Senang bertemu denganmu. Nanti kau harus memperlakukan adik Cuyuku dengan baik ya. Kenapa Kak Meilan ini malah lebih genit daripada Kak Yue? Baiklah,
aku setuju bekerja sama. Tapi, aku ingin dia di show Antangku, tinggal selama sebulan, untuk menangani beberapa kasus penyakit sulit di tokoku. Bagaimana? Tak masalah. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Bos, tuanmu tiba-tiba pingsan. Rahangnya mengatup rapat, sudah diberi 10 tusukan jarum oleh tabib Lin, tapi tidak ada reaksi. Cepat bawa dia ke tempat tidur periksa. Bangunkan tabib Chen. Angin hati bergerak di dalam, dahak menutupi jantung. Ambil 2 liang air bulu, campur dengan Angong Niu Huang Wan, untuk diminum. Tabib Chen, dia mimisan. Ini adalah racun internal yang keluar. Cepat, rebus dan minum. Lingjiao Guteng Tang. Tabib Chen, keahlianmu dalam menyembuhkan orang benar-benar seperti Hua Tuo hidup kembali. Ambil toples kulit jeruk keringku yang sudah lama, campur dengan poria, untuk Bos Wu. Rebus dan minum selama setengah bulan. Aku akan tidur sebentar. Ingat untuk sisakan semangkuk nasi untukku saat tengah hari. Apa yang kalian lakukan saat jam kerja? Maaf, Anda siapa? Saya sepupu Bos Sheng, baru saja kembali dari luar negeri. Di mana sepupuku baru-baru ini dia sedang meneliti resep obat show Antang sekarang dikelola olehku. Kalian semua sangat santai. Seperti apa rupanya ini? Menerima gaji sepupuku, tapi bermalas-malasan? Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup. Kalian berdua dipecat. Hari ini aku akan membenahi show Antang dan melihat ada berapa banyak parasit di dalamnya. Bos, kita baru saja menyelamatkan seseorang. Kita hanya bicara beberapa patah kata. Kenapa dia jadi seperti ini? Kalau tidak salah, ini seperti pepatah sapu baru bersih-bersih. Sedang beraksi? Kalau begitu apa kita perlu memberitahu? Tabib Chen, saat ini dia mungkin sedang tidur. Kurasa tuan muda ini seharusnya tidak sebodoh itu. Menyerang orang yang tidak seharusnya. Kalau tidak, ini benar-benar seperti bermain api. Aku datang ke toko obat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu berharap semua orang menganggap toko obat ini sebagai rumah mereka sendiri. Membuat toko obat ini besar dan kuat. Benar-benar menganggap toko obat ini sebagai rumah, malah sudah betah tinggal di sini? Saya? Kau ini apa-apaan? Kau dipecat. Bagus, masih ada yang tidur siang bolong begini. Benar-benar menganggap toko obat ini sebagai rumahnya sendiri. Malah tertidur? Kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting kau dipecat. Memecatku? Memecatku? Iya. Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Hanya saja, kau tahu siapa aku? Kau siapa tidak penting. Yang penting, hari ini aku akan memecatmu. Memecatku juga bukan tidak mungkin. Hanya saja... Cukup. Berapa gajimu sebulan? 1 bulan tidak tahu. Hanya saja jika berhasil, setahun bisa dapat beberapa juta. Sepupuku setahun tidak memberiku beberapa juta. Hanya dia? Beberapa juta? Lalu kau masih tidur di kantor. Parasit sepertimu sama sekali tidak pantas berada di perusahaan. Sekarang keluar. Aku baru saja menyelamatkan seseorang, membuat nama Show Antang terkenal. Apa masalahnya tidur sebentar? Bukankah menyelamatkan orang adalah tugasmu? Dan Show Antang memintamu untuk menyelamatkan orang. Kau masih tidur di sini? Kau masih tertawa? Pergi. Kemasi barang-barangmu, keluar dari Show Antang.
Nonali, bagaimanapun, Chen Ping'an memiliki kemampuan medis yang hebat. Memecatnya begitu saja, apakah Bagaimana dengan kemampuan medis yang hebat? Di dunia ini, banyak orang yang memiliki kemampuan medis yang hebat. Orang yang tidur di tempat kerja seperti dia, menurutmu apa dia punya kemampuan? Sepupu, Kau mengelola show Antang, ada satu hal penting yang lupa kukatakan padamu. Di perusahaan kita ada seseorang yang bermarga Chen, jangan pernah mengganggunya. bermarga Chen? Mungkinkah dia Ada apa? ada berapa orang bermarga Chen di perusahaan kita? seharusnya cukup banyak? Nonali, lihat. Semuanya ada di sini. Dia kakakmu, orang berbakat yang susah payah ditemukan. Resep obat yang sedang kususuri, dia yang menyediakannya. Ini menyangkut kelangsungan hidup apotek kita. Resep obat? Sudah ada? Kakak sepupu, yang kau maksud dokter farmasi lulusan Universitas Stanford, Chen Ping'an? Ya, Chen Ping'an. Di perusahaan kita ada orang yang namanya mirip dengannya. Orang itu masuk karena koneksi, hanya tampilan luar saja. Cari kesempatan untuk memecatnya. Kakak sepupu, tenang saja, aku sudah memecatnya. Kerja bagus, setelah urusan resep obat ini selesai, aku akan datang melihatnya. Kakak sepupu, fokus saja, urus resep obatnya. Sudah kubilang, bagaimana mungkin kakak sepupu mengizinkan parasit seperti ini ada di perusahaan kita? Kau terlalu khawatir? Aku terlalu khawatir. Tapi Nonali, apa kau tidak ingin melihat Chen Ping'an itu? Tinggi, tampan, dan kemampuan medisnya sangat bagus. Tidak. Tapi aku kenal seseorang yang lebih hebat darinya. Nonali, apa kau sudah punya seseorang di hatimu? Teman sekelas atau kenalan online? Gawat, Nonali. Penyakit tuanku kambuh lagi. Apa? Barusan teman yang menemani. Tuanku bilang tuanku tiba-tiba tidak bernapas. Butuh pertolongan segera. Apa-apaan ini? Kalian semua kan bisa mengobati, cepat obati. Tapi Kenapa ragu-ragu? Cepat katakan. orang yang bisa mengobati tuanku sudah Anda pecat. Sekarang di toko obat ini sudah tidak ada orang yang bisa menangani. Aku tidak percaya toko obat Show Antang sebesar ini tidak bisa berjalan tanpa mereka beberapa orang. Nonali, sekarang kita harus bagaimana? Harus segera diselesaikan. Kalau tidak, akan mempengaruhi reputasi toko obat Show Antang kita. Tapi Aku punya ide. bisa jadi orang kepercayaan Nonali. Pasti orang yang disukai. Pergi. Saya di dekat sini. Segera sampai. Suara ini kok agak familiar ya? Saya juga merasa agak familiar. Jangan-jangan dari toko obat kita, Sudahlah, kamu pergi bekerja sana. Saya mau ke ruang ganti. Nonali mau merias ulang. Urus saja pekerjaanmu. Ponsel siapa ini? Akun WeChat ini adalah milik Chen Ping'an. Anda bisa meminta orang untuk sementara menggunakan cara ini untuk menghentikan penyakit pasien. Chen Ping'an, kau memang punya sedikit kemampuan, namun jasa ini akan menjadi milikku. Tak disangka, Nonali ternyata diam-diam menyukai Chen Ping'an, orang kampung seperti itu. Namun, sepertinya mereka belum pernah bertemu. Bukankah ini disiapkan untukku? Beres.
Jika bisa mendapatkan Li Jiao, saat itu mendapatkan Sheng Meilan, tentu saja bukan masalah. Menikmati dua saudara perempuan sekaligus. Nona Li, jangan-jangan engkau orang yang ada di forum internet itu? Anda Kak Anan? Iya. Tak kusangka Nona Li orangnya. Di Show Antang, sebaiknya kita saling memanggil jabatan saja. Kak Anan? Tabib Chen, tak disangka Anda berobat di rumah sakit kita. Pendapat yang Anda sampaikan di forum terakhir kali sangat hebat. Hanya nama saja. Yang terpenting sekarang adalah kondisi Tuan Wu. Bagaimana meringankannya? Apa kau punya cara? Aku baru saja melihat lidahnya. Begini saja, kita periksa lagi. Ayo. Setengah jam belum sampai. Baiklah. Chen Pingan, kau salah memberi obat Tuan Wu, kau masih berani datang? Nona, saya baru saja mendengar kabar tentang Anda. Orang yang Anda khawatirkan telah pergi dari Show Antang. Pingan benar-benar mengundurkan diri? Benar, baru 10 menit yang lalu. Katanya sepupu Nyonya Sheng Meilan yang merombak klinik. Hal pertama yang dia lakukan adalah memecatnya. Kak Meilan memiliki masalah dengan Pingan atau resepnya tidak berhasil? Tapi klinik kita kecil dan belum memiliki izin produksi obat. Apakah Pak Chen akan setuju untuk bekerja sama dengan kita? Tentu saja. Dia kan aku yang bawa. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia dipermalukan? Kau pikir aku gila? Tunggu sampai kau melihat keahlian medis dan keajaibannya. Kau akan tahu. Siapkan mobil. Aku akan pergi ke Show Antang sendiri. Baik. Chen Pingan. Ada apa lagi? Bagaimana bisa semua orang bisa menjadi tabib? Engkau. Chen Pingan. Sejak kau pergi, kondisi Tuan Wu memburuk. Aku punya alasan untuk mencurigai kau sengaja membalas dendam. Omonganmu sungguh menggelikan. Chen Pingan, semua orang di Show Antang tahu bahwa Tuan Wu ditangani olehmu. Kau baru saja pergi, lalu kondisi Tuan Wu kambuh lagi. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Bodoh. Kau memaki siapa? Satpam. Oh, jadi Nona Li, kau berniat main hakim sendiri? Chen Pingan, sebaiknya kau jujur saja. Kalau tidak, aku akan membawamu ke kantor polisi. Kau tidak hanya akan dipenjara, tapi juga harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar kepada toko obat Shouan. Percuma bicara banyak, tangkap saja. Aku ingin lihat siapa nanti yang akan bertekuk lutut memohon padaku. Nona Li, dia pikir Anda tidak berani menyentuhnya. Chen Pingan, tadinya mengingat kau adalah karyawan toko obat Shouan. Aku tak ingin memperpanjang masalah ini, tapi kau malah tidak tahu diri. Mulai hari ini, semua apotek yang berhubungan dengan toko obat Shouan dilarang menggunakan Chen Pingan. Jika Kak Meilan tahu, kau berbuat begini. Kak Meilan, apakah kau pantas menyebut namanya? Baiklah, kalau begitu kuharap apa yang kalian lakukan nantinya diketahui Kak Meilan. Sudahlah, jangan banyak bicara. Tunggu. Orang ini dilindungi oleh toko obat Hui Chun kami. Anda Nona Shen dari toko obat Hui Chun? Bagaimana kau bisa di sini? Kenapa? Tidak menyambutku. Perjanjianmu denganku belum selesai. Nona Li, untuk seorang mantan karyawan membuat keributan seperti ini, aturan di toko obat Shouan kalian semakin menjadi-jadi. Anda ini. Aku sedang bicara dengan Nona Li. Apa kau punya hak untuk bicara? Chen Pingan sebelum mengundurkan diri, mengubah komposisi obat, menyebabkan kondisi Tuan Wu memburuk. Aku membawanya ke kantor polisi. Apa yang salah? Sudahkah kau bertanya pada Kak Meilan, bagaimana Chen Pingan masuk ke toko obat Shouan? Tentu saja sudah. Chen Pingan hanyalah seorang pengkhianat. Sepupuku bilang, suruh aku menyingkirkan orang seperti ini secepat mungkin. Kak Meilan benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, kalau tidak bagaimana cepat bawa dia pergi? Karena Kak Meilan bersedia melepaskannya, maka
aku akan membawa Chen Pingan pergi. Ini Setengah saham toko obat Hui Chun. Kita akan mengembangkan formula obat bersama. Aku sudah mendapatkan hak pembuatan obatnya. Dia pantas. Tapi aku sudah berjanji pada Kak Meilan. Lalu bagaimana kalau aku, Shen Chuyu, secara pribadi membantumu? Nona Shen, saya tahu kau sendirian mengelola Hui Chuntang dan juga kenal dengan kakak saya. Saya ingatkan kau, Chen Pingan itu cuma orang yang masuk lewat koneksi saja. Itu langsung dikatakan oleh Sheng Meilan. Betul sekali. Apa Kak Meilan sudah gila? Bukankah sebelumnya baik-baik saja mengajak Pingan bekerja sama? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bilang saya masuk karena koneksi? Memangnya bukan? Baik, kalau begitu nanti sampaikan ke Kak Meilan. Kita akhiri saja kerjasama ini. Chen Pingan, jangan terlalu menyombongkan diri. Direktur Sheng kami bahkan tidak tahu kau siapa. Nona Li, kau membiarkan bawahanmu terus menekan? Apakah ini cara Shou Antang menjamu tamu? Kau. Penyakit Tuan Wu kambuh membuat Shou Antang rugi besar. Saya juga mengingat dia pernah bekerja di Shou Antang. Makanya saya memaafkannya. Baiklah, ayo kita pergi. Tunggu, saya belum selesai bicara. Ada apa lagi? Sebagai penyebab masalah ini, saya minta kau menerbitkan pernyataan maaf untuk membersihkan nama baik Shou Antang. Kalau tidak, tunggu saja surat dari pengacara. Kalian keterlaluan. Memangnya kenapa kalau kami keterlaluan? Kalau begitu, saya akan bergabung dengan Hui Chuntang. Bagus sekali. Kemanapun kau pergi, kau tetap harus mengeluarkan pernyataan maaf. Kalau tidak, Nona Li, jika kau ingin mengirim surat kuasa hukum, kirim saja langsung ke Hui Chuntang. Anggap saja sebagai deklarasi perang kita. Terserah kau. Nona Shen, saya merasa mual berada di sini. Ayo kita pergi. Baik. Nona Li, orang seperti dia tidak pantas membuatmu marah. Kaan, kau dulu sepertinya tidak seperti ini. Dulu kau menghadapi masalah. Sepertinya selalu tenang. Aku hanya tidak tega melihatmu diperlakukan tidak adil, kan? Jadi, dia hanya tidak bisa mengendalikan diri. Benarkah? Tentu saja. Halo, Kak Meilan. Ini aku, Shen Chuyu. Soal resep obat, kami juga akan ikut serta. Bukankah dulu sudah dikatakan pengembangan resep obat diserahkan kepada farmasi Meilan? Kenapa? Aku hanya memberitahumu, bukan berdiskusi. Gadis ini, kenapa hari ini tidak pernah bicara denganku dengan nada seperti ini? Gawat. Kakak sepupu, ada apa? Apakah kau mengusir Chen Pingan dari Shou Antang? Saja, kakak sepupu. Aku dipecat dari perusahaan, hanya orang luar yang menyelinap masuk ke perusahaan, pengangguran saja. Sama sekali tidak mungkin menjadi tulang punggung perusahaan. Lalu kenapa Shen Chuyu meneleponku dan mengatakan hal seperti itu? Kakak sepupu, begini ceritanya. Hari itu, ketika aku bertemu dengan Shen Chu, jadi kau sengaja? Aku tidak bodoh. Awalnya aku sangat marah, tapi setelah aku pikir-pikir, seberapa hebat orang yang masuk lewat jalur belakang. Kau ingin membingungkan Shen Chuyu? Betul. Jadi Shou Antang pasti akan lebih berkembang daripada Hui Chuntang. Dan kakak sepupu, kau masih punya resep obat itu? Tapi Shen Chuyu tanpa alasan, mengapa menginginkan orang yang tidak sebaik Chen Pingan? Ada apa? Mungkinkah ini karena dia tidak ingin Shou Antang melampaui mereka? Kalau begitu, Shou Antang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabmu. Baik. Pingan, bisakah kau membantuku? Apa? Ku dengar Nona Li itu telah memecat banyak karyawan lama Shou Antang ya? Nona Shen, kau tidak sabar ingin mengembangkan Hui Chuntang, ya? Hehe. Baiklah, aku akan menghubungi beberapa orang dulu. Li, Kak Anan, di sini tidak ada orang luar. Mas masih boleh memanggilku seperti dulu? Xiao Jiao, Kenapa tiba-tiba memanggilku begitu? Bukankah Mas dulu selalu memanggilku Jiao Jiao? untuk sementara belum terbiasa, nanti juga terbiasa. Ngomong-ngomong, Kak Anan, sepupuku menyerahkan Shou Antang kepadaku untuk dikelola. Mas harus banyak membantuku ya. Ini adalah kesempatan emas, asalkan bisa menaklukkan wanita bodoh ini, seluruh Shou Antang cepat atau lambat akan menjadi milikku. Dan aku bisa lebih dekat dengan siluman Sheng Meilan itu. Saja, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Ngomong-ngomong,
Apakah kita perlu merekrut karyawan baru? Hari ini banyak karyawan yang dipecat. Tidak perlu, kan ada aku. Si Chen Ping'an itu sudah menulis resep obat ajaib apapun itu. Sekarang malah menguntungku. Gawat, benar-benar gawat. Ada apa? Barusan beberapa guru senior tiba-tiba mengundurkan diri secara bersamaan. Sekarang pekerjaan perawatan pasien semuanya terhenti. Apa? Apa? Mengundurkan diri masalah. Kenapa? Mereka tidak bilang, tapi ada yang mendengar bahwa mereka direkrut oleh mantan rekan kerja. Pasti Chen Ping'an. Sudah pasti dia. Nonali, sekarang pasien di sana tidak punya dokter. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Bukankah aku ada di sini? Kak An, kau harus membantuku ya. Ah, tenang, hanya beberapa dokter tradisional tua yang tidak tahu diri saja. Tunggu saja, aku akan mencari sekelompok orang lagi. Kebetulan sekalian mengganti seluruh show antang dengan orang-orangku. Oh nanti, panggil juga beberapa teman kita akan bersama-sama menguasai show antang. Hahaha, bagus. Sudah diputuskan begitu. Bagaimana sekarang? Beres. Saya sudah menemukan beberapa ahli. Meskipun keterampilan medis mereka mungkin tidak sebaik saya. Tetapi untuk mengobati penyakit ringan, masih lebih dari cukup. Tahu kau yang terbaik. Selamat siang, Nona Shen. Mereka ini adalah orang-orang berpengalaman di toko obat. Dengan mereka di sini, Hui Chuntang aman. Bagus sekali. Tapi waktu kita terbatas. Kita harus mempercepat prosesnya. Jangan khawatir Nona Shen. Dengan tabib Chen di sini, kita pasti unggul. Tetapi resep obat Kak Meilan sudah jadi. Kita ini Mesin resep obat mereka. Itu hanyalah kerangka percobaan. Jika mereka terus menggunakannya. akan bagaimana? Farmasi Meilan mungkin akan mendapat masalah besar. Kita berdasarkan resep obat, terus-menerus melakukan percobaan dan pencampuran. Jika toko show antang mulai dari awal, maka kemajuan kita lebih unggul. Seandainya mereka terus menggunakan kerangka versi percobaan, maka akibatnya akan mereka tanggung sendiri. Waktunya sudah larut, aku juga sudah lama tidak pulang menjenguk kakek. Ini? Sepertinya kultivasi juga bisa membuat mata air menjadi lebih besar. Tidak tahu juga kejutan apa lagi yang akan dibawanya untukku. Chen Ping'an, ada masalah besar. Ada apa? Resep obat di sana bukankah sedang dalam proses pencampuran? Mungkinkah mereka berhasil sendiri? Memangnya apa yang kau pikirkan? Bukan farmasi, Bai Chao, kita yang bermasalah. Seseorang melaporkan, setelah mengonsumsi jamu kita, mereka merasa pusing dan kepala berat, sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang di luar sana, semua orang mengatakan, jamu kita bermasalah. Sekarang masalahnya sudah membesar, bahkan asosiasi obat-obatan sudah turun tangan. Jangan bengong, cepat pikirkan caranya. Kalau begini terus, bukan hanya kita, nama baik perusahaan obat Bai Chao, bahkan klinik Hui Chuntang kita setiap hari rugi berapa banyak. Pulang begitu saja tidak ada gunanya. Bagaimana bisa tidak berguna? Obat-obatan kita semuanya legal dan sesuai aturan. Asal aku menunjukkan. Kali ini pasti ada orang yang menjebak melawan kita. Maksudmu, pesaing yang melakukannya? Kemungkinan besar. Kalau tidak, kenapa kita baru melapor, langsung diperiksa? Kita harus mengubah cara berpikir. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? Tidak apa-apa. Hanya melihatmu sekarang, kok jadi hebat sekali. Bukan hanya dalam ilmu medis, dalam hal penanaman.
Bahkan analisisnya juga tepat. Sudahlah, jangan sombong. Cepat pikirkan caranya. Biar kupikirkan, karena asosiasi obat-obatan sudah ikut campur, maka kita mulai dari asosiasi. Chuyu, kamu tahu nama ketua? Apa hobinya? Namanya Lin Yuzi. Baru menjabat. Saya dengar dia sering meminta orang untuk memijatnya. Apakah ini informasi yang berguna? Sangat berguna. Hah? Mikir apa? Tidak memikirkan apa-apa. Chuyu, bisakah kamu membantuku membuat janji dengan ketua? Saya punya cara untuk menyelesaikannya. Baiklah. Maaf sekali, rapatnya molor, membuat kalian menunggu lama. Pak Lin, tidak apa-apa, kami juga baru sampai. Ini siapa? Ini rekan bisnis saya. Selamat siang Pak Lin, nama saya Chen Pingan. Bu Shen, mari kita bicara terus terang. Anda mengundang saya ke sini, tujuannya saya tahu, tapi saya baru menjabat, perkataan saya belum tentu berpengaruh. Hari ini mungkin akan mengecewakan Anda. Bapak Ketua Lin terlalu merendah. Masalah kecil seperti ini, jika Anda turun tangan, pasti bisa diselesaikan. Hari ini kita makan dulu, urusan lain tidak usah dibicarakan dulu. Sudah kubilang kan, dia itu licik, tidak akan mudah membantu. Serahkan saja padaku. Ku dengar Pak Lin, biasanya suka memperhatikan kesehatan. Di usiamu ini, apa yang kau tahu tentang kesehatan? Anak muda harus bekerja dengan giat. Ibu Shen, aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak, hari ini aku harus pergi dulu. Pak Lin, tunggu. Meskipun aku masih muda, tapi aku cukup mahir dalam ilmu medis. Pak Lin, akhir-akhir ini, apakah tubuh Anda sering merasa lelah dan kualitas tidur kurang baik? Bagaimana kau tahu? Kau menyelidiki aku? Bisa kulihat, tubuhmu agak kelelahan. Organ dalammu agak rusak. Jangan bicara sembarangan. Saja. Karena kau sudah tahu, apa kau bisa mengobatinya? Tentu saja bisa. Pak Lin mungkin tidak tahu, asalkan tubuhnya dirawat dengan baik, karirnya secara alami akan lancar. Benarkah sehebat itu? Tentu saja, asalkan tubuhmu sehat, nafsu makanmu akan kembali. Maka, keberuntungan, karier secara alami akan jauh lebih baik. Saudara Chen, apakah kau tahu cara mengobatinya? Aduh, hanya saja perusahaan obat herbalku telah dilaporkan seseorang. Aku sudah menyelidiki masalah ini, kalian difitnah. Saja, aku akan menanganinya. Haha. Chen Pingan, kau hebat sekali. Aku sudah bilang, selama aku bisa menyelesaikannya, pasti akan selesai. Pak Lin, ayo makan dulu. Aku lapar. Baik. Makan ini aku yang traktir. Silakan makan sepuasnya. Maafkan saya atas kesalahan saya tadi. Saudara Chen, aku ingin bersulang denganmu. Sama-sama. Saudara Chen, apakah penyakitku ini benar-benar bisa disembuhkan? Keahlianku adalah pengobatan Tiongkok. Selama kau tetap berobat, dengan akupunktur dan pengaturan pola makan, ditambah dengan resep obat yang kuberikan, pasti akan sembuh. Saudara Chen benar-benar tabib yang hebat. Mulai sekarang aku akan banyak bergantung padamu. Pak Lin, bagaimana dengan urusan tanaman obat kita? Akan segera diurus. Halo, cabut sanksi untuk perusahaan obat Baichao. Segera. Pak Lin, terima kasih banyak. Saya ingin menghormati Anda dengan segelas minuman. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada saudara Chen. Ayo, saudara Chen, saya akan menghormati Anda dengan segelas lagi. Baiklah. Ngomong-ngomong, kalian tahu siapa yang melaporkan? Tidak tahu. Liu Fakai. Liu Facai? Memang dia. Kalian punya dendam? Ada sedikit masalah. Saja, saya akan membuatnya membayar untuk ini. Haha, Wakil Ketua, soal farmasi Baichao ini, saya serahkan pada Anda. Ini masalah kecil. Pertama, kita hancurkan reputasi mereka. Lalu, saat mereka tidak tahan lagi, kamu bisa memancing di air keruh. Saat itu, tokonya, wanitanya, semuanya milikmu. Aduh, Anda benar-benar penyelamat saya. Hormat untuk Anda. Bagus. Hehehe. Halo saya.
Halo saya. Apa? Saya tidak tahu. Baik, saya mengerti. Hamha, bodoh. Hampir saja saya dipecat. Pergi. Di wilayah saya, kamu tidak akan bisa berbisnis lagi. Wakil Ketua. Wakil Ketua, Anda tidak bisa seperti ini. Seluruh keluarga kami bergantung pada bisnis ini. Saya memiliki orang tua dan anak-anak. Tolong kasihani saya. Bisakah Anda melepaskan saya? Melepaskanmu? Siapa yang melepaskan saya? Sebelum kamu menipu orang, tidakkah kamu memeriksa latar belakangnya? Latar belakang? Latar belakang apa ini? Mungkinkah orang di belakang mereka adalah ketua? Setidaknya kamu masih punya otak. Pergi. Pergi sekarang. Baiklah. Saudara Chen, toleransi alkoholmu rendah ya? Kak, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Baiklah, Bu Shen San sudah terlalu banyak minum, antar dia ke kamar untuk istirahat. Ini kartu kamarnya. Ketua Lin, kita bukan. Paham? Aku tidak melihat apa-apa, kalian ngobrol saja pelan-pelan. Aduh, Ketua Lin. Aduh, semua ini salahmu. Ayo pergi. Ah, panas sekali. Panas sekali. Panas sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti berhutang padamu. Tekuk lenganmu. Melepas baju saja tidak bisa diam. Masih panas. Ayo. Sejuk sekali. Rendahan. Ini ciuman pertamaku. Aku di mana ini? Semalam aku mabuk berat. Tidak benar. Mimpi ini terlalu nyata. Benar, di mana Cuyu? Rendahan. Chen Pingan, kau benar-benar rendahan. Sudahlah, lebih baik aku pulang dan melihat resep obatnya. Ya, semuanya. Formula obat baru telah mencapai tahap akhir pengembangan. Jadi, tinggal setengah bulan lagi. Semuanya harus bekerja keras. Jangan khawatir semuanya, saya sudah bicara dengan bagian keuangan untuk memberi kalian masing-masing gaji 2 kali lipat. Dan juga, setelah ini selesai, masing-masing akan mendapatkan tambahan 3% bonus. Hore! Nona Shen, tenang saja. Walaupun harus menggerus lumpang obat ini sampai bolong, kami pasti akan meracik formulanya. Betul, biar Xiao Antang itu tahu, Hui Chuntang kita juga ahli pengobatan. Benar. Tunggu kabar baik dari kami saja. Aku juga harus mulai sibuk. Jangan terus menatapku saat kau sedang bosan. Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku. Ngomong apa sih? Aku hanya khawatir kamu tidak bekerja dengan giat. Aku mengawasi. Saja, kita pasti akan berhasil meraciknya. Dia kelihatan cukup meyakinkan. Nona, Xiao Antang baru saja mengirim kabar. Jiuzuan, Suming, dan mereka sudah jadi obat. 3 hari lagi,
akan membuka praktik pengobatan gratis di Kongres Pengusaha Obat, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk membangun momentum. Apa? Ini lebih cepat setengah bulan dari perkiraan. Kudengar, mereka juga mengundang orang-orang dari Asosiasi Pengusaha Obat untuk hadir secara langsung dan berencana untuk menarik beberapa investasi. Layak disebut Kak Meilan, dia benar-benar pandai memanfaatkan peluang. Jangan khawatir. Kebetulan, pil keabadian 100 ramuan kita juga sudah selesai dibuat. Benarkah? Nona Shen, masih ingat apa yang kukatakan saat pertama kali datang ke sini? Apa? Jangan lupa, resep obat mereka juga diambil dariku. Kekurangan perbandingan raja, menteri, asisten, dan utusan yang paling penting. Jadi, bagi kita, ini adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Menurut perkembangannya, memang seharusnya begitu. Jadi, apalagi yang kau khawatirkan? Baik. Selama ini, semua orang sudah bekerja keras. Beritahu semua orang, seluruh Hui Chuntang libur 3 hari. Istirahatlah dengan baik, bersiaplah sepenuhnya untuk peluncuran resep obat. Baik. Chen Pingan, hari ini aku senang. Minumlah sedikit. Bukankah kau bilang kau tidak bisa minum alkohol? Omong kosong, aku bisa minum banyak. Sudah kubilang jangan minum, kau malah ingin minum. Aku bisa minum. Baiklah, baiklah, kau bisa minum, kau bisa minum. Aku bisa minum banyak. Baiklah. Aku bisa Hati-hati. minum banyak. Aduh. Bilangnya cuma cicip sedikit. Kau malah menghabiskan seluruh arak putri merah 30 tahun. Aku tidak mabuk. Chen Pingan, katamu aroma obat ini seperti aroma tubuhmu? Chen Pingan, kau suka aku tidak? Cuyo, sudah larut malam. Aku tidak mau. Aku ingin mendengarmu mengatakannya. Cuyo, sadarlah. Tidak, Chen Pingan. Aku menyukaimu. Aku, Cuyo, aku. Menutupi apa? Semalam kan sudah melihatnya. Sini, bantu aku lihat baju ini, cocok tidak? Bagus. Hari ini mau pergi kemana? Pergi ke pesta, membuat kekacauan. Ah, Nona, resep obat ini perlu Anda konfirmasi sendiri. Baik. Pingan, aku akan urus pekerjaanku dulu, nanti aku akan menemuimu. baik. Chen Pingan, bagaimana kau bisa ada di sini? Tak disangka setelah berdandan, dia cukup tampan. Li Jiao Jiao, bagaimana kau bisa ada di sini? Chen Pingan, tak disangka kau benar-benar datang. Tapi ini Kongres Pengusaha Obat, tanpa undangan, kau tidak bisa masuk. Jangan kira engkau sekarang berdandan rapi, bisa menyelinap masuk. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? Apa? Bagaimana kau bisa punya undangan Kongres Pedagang Obat? Minggir, aku masuk. Hei, kamu. Hahaha. Aduh, ku bilang, bagaimana kau bisa punya undangan Kongres Pedagang Obat? Ternyata palsu. Apa hakmu bilang itu palsu? Ini jelas-jelas asli. Chen Pingan, bohong tanpa bukti. Kongres Pedagang Obat ini, undangannya selalu berwarna merah, sedangkan punyamu berwarna emas. Apa maksudnya ini? Aku berikan kau lihat undangan yang asli. Lihat ini baik-baik. Lain kali kalau buatlah yang lebih mirip. Bagaimana bisa begini? Chen Pingan,
memalsukan, merepotkan sekali. Begini saja, kau berlutut dan sujud minta maaf kepada kami. Aku masih bisa menyuruh jauh-jauh. Membawamu masuk ke dalam acara untuk melihatnya sekilas. Chen Pinan, Kak Anan yang dulu bukan seperti orang yang sombong ini. Chen Pinan, kau juga naik pangkat karena bantuan orang lain. Aku tidak sepertimu. Kau? Sudahlah, Kongres Farmasi sudah dimulai. Ayo kita cepat masuk. Jangan buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Chen Pingan, dengarkan aku baik-baik. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Farmasi, khusus untuk resep obat yang aku kembangkan. Kau dengar? Hei, awasi dia untukku. Tanpa seizinku, dia tidak boleh masuk. Sialan, melihat penampilanmu yang rapi, tadi sangka, ternyata kau orang miskin dengan undangan palsu. Pergi dari sini. Sebagai petugas keamanan Kongres Farmasi, bagaimana bisa kau tidak tahu bahwa ini asli? Cih, undangan emasmu itu, aku belum pernah melihatnya. Cepat pergi, jangan halangi tamu lain masuk. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ketua, Nona muda, Anda datang tepat waktu. Wanita jahat ini berniat masuk ke pesta dengan undangan palsu. Saya hendak mengusirnya. Kau memanggilnya apa? Wanita jahat. Kau panggil dia apa? Perempuan jahat. Kutanya sekali lagi, kau panggil dia apa? Bapak. Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia adalah dokter kepala dari Hui Chuntang. Undangan palsu yang kau bilang itu, kuberikan sendiri. Apa, Ketua? Anda yang memberikannya sendiri? Tuan, saya buta. Mohon bermurah hatilah, maafkan saya. Ajari dia tata krama menerima tamu. Ayo. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Obat-Obatan. Kau mengusir satpamnya. Apakah akan menyinggung Asosiasi Obat-Obatan? Tidak. Aku mendirikan Hui Chuntang, bagaimanapun juga cukup bergengsi. Hanya Chen Pinan dan Li Jiao si bodoh itu yang tidak tahu diri, berani menantangku. Ayo pergi. Hacu. Siapa yang membicarakanku? Selamat datang di konferensi farmasi, kompetisi evaluasi resep obat. Selanjutnya, yang namanya saya sebutkan, silakan naik ke atas panggung untuk memeriksa skor dengan sidik jari. Kami persilakan Quan Shengqing dari grup Ruisheng untuk naik ke atas panggung. Selamat kepadanya telah memenangkan peringkat ke-9 dalam kompetisi evaluasi resep obat. Berikutnya adalah Luka. Dia memenangkan peringkat kedua dalam kompetisi ini. Jiao, percayalah atau tidak, peringkat pertama kali ini pasti tetap saya. Aku percaya padamu. Kak Anan, lihat, bukankah itu Chen Ping'an? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Ternyata Chen Ping'an bisa masuk. Benar-benar menempel pada Shen Chuyu? Sialan, Shen Chuyu. Membawa sampah seperti Chen Ping'an menyelinap masuk ke tempat acara. Jangan khawatir, nanti aku akan menyuruh orang mengusirnya. Peringkat untuk final ini sudah diumumkan 8 orang. Sekarang tinggal juara pertama dan yang terakhir. Siapakah yang akan menjadi juara pertama? Silakan, Pak Chen Pinan naik ke atas panggung. Hei, Jiao. Aku akan menerima penghargaan dulu. Nanti, aku akan mengurus Chen Ping'an dan yang lainnya. Baiklah, karena mereka sangat ingin mengikuti kompetisi ini. Ini juga kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya dirimu, Pinan. Dan juga membiarkan Chen Ping'an melihat perbedaan antara dirinya denganmu. Dan juga silakan untuk kandidat juara lainnya, Pak Chen Ping'an naik ke atas panggung. Apa? Chen Ping'an ternyata kandidat juara? Chen Ping'an, ini adalah kongres pengobatan. Seperti sampah sepertimu, beraninya berdiri di podium yang sama denganku? Aku bisa berdiri di sini, berarti aku memenuhi syarat. Kusarankan kau lebih baik menerima kenyataan ini. Karena setiap tempat di mana aku berada adalah pesaing terbesarmu. Kau. Baiklah, karena kedua kandidat juara sudah ada di sini, Pak Chen Ping'an, silakan masukkan sidik jari Anda untuk memeriksa hasilnya. Baik. Tunggu, kurasa tidak perlu membuang waktu semua orang untuk memeriksa nilai resep obatmu. Chen Pinan, apa yang kau lakukan? Memeriksa hasil adalah aturan kongres. Mengapa aku tidak boleh memeriksanya? Karena aku
adalah juara pertama. Ada apa ini? Juara belum diumumkan. Chen Pinan bilang dirinya juara pertama. Ini kau tidak mengerti. Chen Pinan kan dari toko Shouan, kemampuannya luar biasa. Hasil ini. Karena belum keluar, maka kau dan aku sama-sama mungkin jadi juara pertama. Tapi kau menghalangiku memeriksa hasil, apakah kau takut kalah denganku? Kau, apa yang perlu kutakuti? Pinan, biarkan saja dia periksa, biar dia lihat perbedaan besar di antara kalian. Kalau begitu, silakan Pak Chen Pingan memasukkan sidik jari. Chen Pingan, ku bilang padamu, kau bisa masuk final, itu sudah keberuntungan. Kalau kau juara pertama, aku akan makan tanah sambil kayang. Peringkat lomba Chen Pingan adalah juara pertama. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya orang biasa dari bawah. Bagaimana mungkin dia juara pertama? Ternyata juara pertama. Pingan, selamat atas keberhasilanmu. Formula kita berhasil. Ini tidak mungkin. Kalau dia juara pertama, lalu aku apa? Akulah juara pertamanya. Harusnya begitu. Peringkat Chen Pinan adalah tidak ada hasil. Mengapa? Mengapa aku tidak ada hasil? Chen Pinan, bukankah kau bilang kau juara pertama? Bagaimana bisa tidak ada hasil? Pada konferensi medis ini, saya umumkan resep obat yang dikembangkan oleh Chen Pingan adalah juara pertama. Li Jiao, kakak sepupu, dasar anak pemboros. Mengapa? Juara pertama konferensi medis kali ini, bukan Xiao Antang? Kakak, maafkan aku. Aku kesini bukan untuk mendengarkan permintaan maafmu. Kenapa parasit ini ada di sini? Bukankah kau sudah memecatnya? Mana Chen Pingan? Xiao Antang sedang menghadapi masalah besar. Di mana Chen Pingan? Chen Pingan sudah aku pecat. Kau memecat Chen Pingan? Apa ada masalah? Kakak, kau baik-baik saja. Chen Pingan adalah orang berbakat yang susah payah kudapatkan. Dia adalah tulang punggung resep obat Xiao Antang. Kau memecatnya. Di mana dia sekarang? Dia sekarang ada di Hui Chuntang. Dasar anak manja, Xiao Antang akan hancur di tanganmu. Tidak, bukan salahku. Ini bukan salahku. Ya, Chen Pingan. Chen Pinganlah pelakunya. Metode ini dikembangkan oleh Chen Pingan. Kalau kalian mau mencari, carilah dia, cari dia sana. Ya, metode ini dicetuskan oleh Chen Pingan. Kalau kalian mau menyalahkan, kalian salahkan saja dia. Omong kosong. Saat itu Chen Pingan sudah dipecat. Netizenmu itu keanan. Dia adalah Chen Pingan. Kau bilang Chen Pingan adalah keanan? Dia melakukannya untuk membantumu, makanya dia mengembangkan metode pengobatan ini. Aku hanya menirunya saja. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan dia, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kau bilang Chen Pingan adalah keanan? Ternyata Chen Pingan bukan orang jahat. Aku sendiri yang memecat orang yang kusuka. Tangkap dia. Siap. Awasi dia baik-baik. Jika Xiao Antang mengalami masalah apapun, aku akan membuatnya mengubur keluarga Chen bersamanya. Karyawan, baik. Jiao Jiao. Kak Melan, ampun. Ampun. Jiao Jiao. Hahaha. 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 Pulang nanti aku akan menghadiahimu, pahlawan besarku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Memangnya aku takut?
Sekarang bisa minum? Tentu saja. Kalau begitu aku bersulang untuk calon orang terkaya, Pak Chen Pingan. Kalau begitu, aku bersulang untuk calon istri orang terkaya.